Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Enda Putri Rudang Tameliala dengan NPM 2125100235. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sedikit materi yang berkaitan dengan audit forensik dengan dosen pengampu Ibu Tri Wulandari SEMAK. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai audit forensik evidence matters atau bukti-bukti dalam audit forensik. Langsung saja, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya audit forensik itu. Nah, di sini audit forensik merupakan suatu pemeriksaan dan evaluasi atas catatan keuangan perusahaan guna mendapatkan bukti pada saat di pengadilan atau saat proses hukum berlangsung. Audit forensik ini juga merupakan suatu metodologi dan pendekatan khusus dalam menelisik suatu kecurangan atau yang biasa kita kenal dengan istilah fraud, yang tujuannya yaitu untuk membuktikan ada atau tidaknya fraud yang dapat digunakan dalam proses litigasi. Bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan oleh seorang auditor biasa disebut dengan evidensi, yang merupakan segala macam bentuk informasi penting yang dapat digunakan oleh seorang auditor sebagai dasar acuan dalam memberikan opini mereka. Nah, di mana kita ketahui bahwa bukti-bukti audit tersebut dapat berbentuk nominal ataupun berupa pernyataan. Nah, pernyataan yang dimaksud di sini bisa berupa pernyataan secara lisan maupun secara tidak lisan. Perlu kita ketahui juga, dalam mengumpulkan suatu bukti-bukti, pastinya seorang auditor itu memiliki suatu keterbatasan dalam mengakses bukti-bukti audit tersebut. Jadi, keterbatasan itu dapat mempengaruhi bagaimana opini dari tim auditor dalam memberikan pernyataan dalam laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin banyak bukti-bukti yang dikumpulkan, maka akan semakin memperkuat pernyataan atas laporan keuangan yang sudah diterbitkan. Pengumpulan bukti-bukti dalam audit forensik untuk meretas adanya tindak pidana fraud dilakukan oleh seorang auditor forensik dengan memperoleh bukti-bukti transaksi keuangan, yaitu melalui penggeledahan yang diawali dengan permintaan informasi dan koordinasi dengan pihak terkait yang pastinya pihak itu memang sudah benar-benar berkompeten. Setelah dilakukannya penggeledahan, selanjutnya dilakukanlah analisis bukti dan wawancara dengan para tersangka tindak pidana fraud. Seorang auditor forensik juga berhak menyita bukti-bukti transaksi yang tersimpan dalam perangkat lunak komputer maupun perangkat keras komputer. Serta audit forensik juga berhak menerima bukti-bukti dalam bentuk digitalis. Nah, lalu bagaimana sih kedudukan alat bukti di dalam audit forensik? Nah, perlu kita ketahui teman-teman, pengumpulan bukti audit sangat tergantung dari tujuan auditnya. Apakah audit tersebut merupakan audit reguler yang berkaitan dengan audit operasional atau keuangan, atau audit investigatif. Bukti audit yang dikumpulkan auditor dijadikan dasar untuk penyusunan laporan. Apabila terjadi indikasi tindak pidana fraud, maka laporan yang telah disusun tersebut dapat dijadikan dasar untuk audit investigatif. Di dalam audit investigatif ini, bukti yang dikumpulkan akan lebih ditingkatkan kompetensinya agar dapat melaju ke tahap berikutnya, yaitu tahap penyidikan oleh aparat penegak hukum. Bukti-bukti tersebut haruslah dinyatakan sebagai alat-alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam rangka proses hukum. Nah, di dalam audit forensik ini juga secara normatif auditor dibebani tuntutan untuk dapat memperoleh barang bukti maupun alat bukti untuk mengungkap ada tidaknya suatu tindak pidana fraud. Teknik yang biasa dilakukan untuk mengumpulkan bukti dalam audit forensik ini bisa dilakukan oleh seorang auditor dengan melakukan 4 teknik, yaitu teknik pertama, teknik analitis. Teknik analitis ini digunakan untuk membandingkan suatu tren selama periode tertentu atau mendapatkan data komparatif dari segmen yang berbeda-beda. Lalu teknik substantif. Teknik substantif ini contohnya seperti melakukan rekonsiliasi ataupun melakukan review terhadap dokumen-dokumen.
selanjutnya melakukan audit komputer. Nah, dengan melakukan audit komputer ini, seorang auditor dapat melacak program perangkat lunak yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu kecurangan ataupun fraud. Teknik terakhir yang dapat digunakan yaitu mendalami pengendalian internal dan mengujinya. Tujuannya itu untuk mengetahui celah kemungkinan terjadinya tindak pidana fraud. Setelah alat-alat bukti tersebut berhasil dikumpulkan dengan 4 teknik yang sebelumnya telah saya jelaskan, lalu alat bukti tersebut digunakan oleh aparat penegak hukum untuk dikembangkan menjadi alat bukti yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam rangka mendukung litigasi peradilan. Alat bukti tersebut selanjutnya dilakukan analisis yang merupakan tanggung jawab seorang auditor forensik dalam upaya pembuktian sampai menemukan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan. Sedangkan untuk penetapan terjadinya fraud maupun salah tidaknya seseorang itu merupakan wewenang dari aparat penegak hukum. Nah, di dalam mengumpulkan bukti-bukti pastinya ada terdapat jenis bukti yang sah, ada juga terdapat alat bukti yang tidak sah. Nah, di sini dapat kita lihat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada menyebutkan 5 alat bukti yang sah, di mana kelima alat bukti tersebut tercantum di dalam pasal 184 ayat 1. Kelima alat bukti tersebut mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk melakukan audit forensik, memang bukti-bukti yang dikumpulkan harus relevan, kompeten, dan juga cukup sebagai dasar untuk memadai ataupun mendukung pendapat maupun saran. Maknanya relevan di sini yaitu logis, dapat mendukung pendapat maupun kesimpulan. Sedangkan kompeten yaitu artinya sah dan dapat diandalkan serta menjamin kesesuaian dengan fakta. Lalu apa sih perbedaan dari kelima alat-alat bukti yang sah tersebut? Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam pasal 184 ayat 1, alat bukti yang sah yang pertama yaitu keterangan saksi. Di sini dijelaskan dalam pasal 1 angka 27 KUHP menyebutkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa keterangan saksi itu harus memang benar-benar apa yang seseorang dengar sendiri, rasakan, dan alami sendiri. Yang keterangan saksi yang kedua, keterangan alat-alat bukti yang sah yang kedua yaitu keterangan ahli. Menurut pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Yang ketiga, alat bukti yang sah yang ketiga yaitu surat. Nah, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ini terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Nah, lalu apa sih perbedaan dari kedua jenis surat ini? Akta otentik itu merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang di hadapan para pegawai-pegawai umum di mana surat itu dibuat. Sedangkan akta di bawah tangan itu merupakan suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya. Akta di bawah tangan ini mempunyai kekuatan dalam tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Alat bukti yang keempat yaitu berupa petunjuk. Nah, menurut pasal 188 ayat 1 KUHP, petunjuk ini merupakan suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
Dasar untuk mendapatkan petunjuk ini adalah dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya alat bukti yang sah yang terakhir yaitu keterangan terdakwa. Menurut pasal 189 ayat 1 dan 2 KUHP, keterangan terdakwa ini didefinisikan sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, yang ia ketahui sendiri, atau yang ia alami sendiri. Nah, di dalam pasal 183 KUHP telah ditentukan 2 syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan seseorang bersalah dan dapat dijatuhkan hukuman pidana. Kedua syarat tersebut yaitu yang pertama, adanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Nah, tadi setelah saya jelaskan bahwa alat bukti yang sah itu terdiri atas 5 yang mana tercantum dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Syarat yang kedua yaitu adanya keyakinan hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti yang sah tersebut. Nah, dengan melihat adanya hubungan antara ketentuan dalam pasal 183 dengan pasal 184 ayat 1 KUHP, maka alat-alat bukti yang disebutkan di dalam pasal 184 ayat 1 KUHP ini merupakan dasar untuk menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang bersangkutan. Di sini juga ada tokoh bernama Darwan Prince menjelaskan bahwa alat bukti yang sah itu adalah alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya, selain alat bukti, ada juga istilah barang bukti berdasarkan hukum acara pidana, yang pastinya istilah barang bukti ini tidak asing lagi bagi kita semua. Memang di dalam kitab hukum acara pidana ini tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dapat kita lihat pada pasal 39 ayat 1 KUHP, di sini disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita dan dapat dijadikan sebagai barang bukti. Yang pertama yaitu benda atau tagihan tersangka atas atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Yang kedua yaitu benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Yang ketiga yaitu benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan dalam tindak pidana. Yang keempat adalah benda khusus yang dibuat untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana. Dan yang terakhir adalah benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Dengan kata lain, benda-benda yang dapat disita tersebut berdasarkan pasal 39 ayat 1 KUHP itu dapat kita sebut sebagai barang bukti. Di sini ada tokoh bernama Ansori Hasibuan juga menyatakan bahwa barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik disita oleh penyidik dan dapat digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Di sini juga saya ada mencantumkan ciri-ciri benda yang dapat dijadikan sebagai bukti, yaitu ada 5 ciri. Yang pertama merupakan objek material. Yang kedua yaitu benda yang berbicara untuk diri sendiri. Yang ketiga adalah benda yang digunakan sebagai sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan dengan sarana pembuktian lainnya. Yang keempat yaitu benda yang harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Nah, tadi di slide sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai apa sih keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Nah, dari sudut tidak adanya ketentuan dalam pasal KUHP tentang kedudukan suatu barang bukti ini dapat memunculkan kesan bahwa pembentuk KUHP memandang barang bukti sebagai suatu tambahan semata-mata terhadap alat-alat bukti yang sah. Dari sudut tidak adanya ketentuan dalam pasal KUHP tentang kedudukan suatu barang bukti ini dapat memunculkan kesan bahwa pembentuk KUHP ini memang memandang barang bukti sebagai suatu tambahan semata-mata terhadap alat bukti yang sah. Padahal kita ketahui bahwa kedudukan suatu alat bukti dan barang bukti itu haruslah berdampingan.
Adanya barang bukti di suatu pengadilan atau peradilan pastinya akan memperkokoh kedudukan suatu alat bukti. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa fungsi dari barang bukti dalam pengadilan itu ada 3, yaitu yang pertama, menguatkan kedudukan alat bukti yang sah. Sebagaimana alat bukti yang sah itu telah saya jelaskan tercantum di dalam pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran material atas perkara sidang yang sedang ditangani. Yang ketiga yaitu barang bukti itu berfungsi sebagai penunjang alat bukti yang sah. Maka dari itu barang bukti dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan kepada seseorang yang telah dijadikan sebagai terdakwa. Setelah auditor forensik berhasil mengumpulkan alat maupun barang bukti, selanjutnya alat dan barang bukti tersebut dilakukan suatu evaluasi. Evaluasi ini merupakan suatu tahapan yang paling kritis, sebab tahapan ini akan menentukan tidaknya suatu tindak pidana fraud di dalam suatu perusahaan yang sedang diaudit. Maka evaluasi bukti ini dilakukan bila seluruh bukti terkait itu telah dikumpulkan oleh seorang auditor. Tujuannya dilakukan evaluasi ini adalah untuk menilai kasus tersebut terbukti atau tidak kebenarannya, lalu untuk mengevaluasi dan menilai kesesuaian hipotesis dengan fakta yang ada, juga untuk mendukung perlu tidaknya pengembangan suatu bukti dalam suatu kegiatan audit, serta tujuannya yaitu untuk mengantisipasi adanya urutan proses kejadian dan kerangka waktu kejadian. Selanjutnya setelah alat-alat bukti dan barang bukti tersebut berhasil dievaluasi, maka tugas seorang auditor forensik selanjutnya adalah membuat suatu laporan yang memuat informasi benar tidaknya fraud yang dipindai terjadi dengan dukungan barang bukti maupun alat bukti yang memadai sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Laporan audit forensik tersebut mencakup temuan investigasi, ringkasan bukti, penjelasan tentang seperti apa kecurangan yang dilakukan, serta saran agar pengendalian internal dapat ditingkatkan guna mencegah kecurangan yang sama terjadi lagi di perusahaan tersebut. Laporan ini selanjutnya diserahkan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk dapat menentukan untuk mengajukan kasus hukum apabila dibutuhkan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.